Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan sistem periodik dan perpetual pada pencatatan persediaan. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan persediaan? Persediaan adalah barang kepemilikan perusahaan untuk dijual dalam rangka menjalankan bisnis atau bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang jadi. Berikut adalah contoh alur dari persediaan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian, maka sama dengan barang tersedia untuk dijual, atau cost of goods available for sale. Nah, untuk barang yang telah terjual, maka kita menggunakan istilah harga pokok produksi atau cost of goods sold, dan untuk sisa persediaan yang tidak terjual, maka disebut persediaan akhir atau ending inventory. Perusahaan menggunakan satu dari dua metode untuk mencatat persediaan secara akurat, yaitu sistem perpetual dan periodik. Di sini, metode perpetual adalah sistem pencatatan yang melakukan pencatatan pada setiap perubahan pada akun persediaan, berupa pembelian dan penjualan barang. Transaksinya meliputi pembelian barang, dagang untuk jual kembali, atau bahan baku untuk produksi yang menambah persediaan. Yang kedua, biaya angkut yang menambah persediaan, retur pembelian dan diskon pembelian yang mengurangi persediaan. Yang ketiga, harga pokok penjualan dicatat setiap terjadi penjualan dengan menambah HPP dan mengurangi persediaan. Yang keempat, buku besar pembantu untuk pencatatan persediaan dijadikan sebagai ukuran kontrol. Buku besar pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan. Metode periodik, yaitu sistem pencatatan di mana perusahaan menentukan kuantitas persediaan secara periodik. Contohnya pada akhir bulan, melalui pencatatan perolehan persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian, kemudian menjumlahkan total pembelian pada akhir periode dan persediaan di awal periode. Penjumlahan ini yang kemudian disebut cost of goods available for sold. Untuk mencatat HPP atau cost of goods sold, perusahaan mengurangi persediaan akhir dan cost of goods available for sold. Berikut perbedaan pencatatan perpetual dan periodik. Jika ada persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga masing-masing $6, maka akun persediaan akan memiliki pencatatan persediaan perusahaan sebesar $600. Kemudian, jika perusahaan melakukan pembelian 900 unit pada $6, pada sisi debit, inventory akan bertambah dan pada sisi kredit, account payable, di mana kita menganggap pembelian dilakukan secara kredit. Kemudian, secara periodik, maka pencatatannya adalah account inventory yang ada di perpetual pada periodik akan dicatat sebagai purchase atau pembelian, sehingga purchase di sisi debit dan kreditnya accounts payable sebesar 5.400. Kemudian bagaimana jika terjadi penjualan 600 unit dengan harga $12? Maka perpetual akan mencatat account receivable di sisi debit pada sales revenue di sisi kredit, yaitu sebesar 7.200 yang dihasilkan dari 600 unit dikali $12. Kemudian ada junar lagi, yaitu cost of goods sold di sisi debit mengurangi inventory di sisi kredit seharga 600 unit yang terjual dikali dengan $6 sehingga menjadi 3.600. Pada periodic inventory system, pencatatan hanya account receivable pada sales revenue karena tidak ada account inventory. Nah, pada akhir periode yang tersedia unitnya adalah 400 dengan harga HPP $6. Pada sistem perpetual tidak perlu lagi pencatatan karena sudah dilakukan pencatatan setiap kali terjadi transaksi. Sebaliknya dengan sistem periodik, maka akan dilakukan pencatatan inventory ending by count 2.400, cost of goods sold di sisi debit 3.600, dan melakukan pengkreditan purchase 5.400 dan beginning inventory sebesar 600. Berikut kita akan melakukan pembahasan soal yang diambil dari buku KISO untuk soal E8-4.
Colin Davis Machine Company maintains a general ledger account for each class of inventory, debiting such accounts for increases during the period and crediting them for decreases. Jadi di sini perusahaan Colin Davis melakukan pencatatan untuk persediaannya. The transactions below relate to the raw materials inventory account, which is debited for materials purchased and credited for materials acquisitions for used. Jadi, pencatatan transaksinya ini menggunakan account raw materials inventory, nama accountnya, dan akan melakukan pendebetan untuk bahan baku tersebut jika terjadi pembelian dan akan mengurangi material tersebut jika digunakan. Untuk poin pertama, an invoice for $8,100 terms FOB destination was received and entered January 2nd, 2017. The receiving report shows that the materials were received December 28, 2016. Jadi, ada invoice sebesar $8.100 dengan menggunakan metode FOB destination. FOB destination di sini adalah biaya angkut yang ditanggung oleh si penjual dan akan dicatat ketika barang tersebut sampai di gudang si pembeli. Nah, di sini dikatakan dicatat pada tanggal 2 Januari 2017. Maka pencatatan jurnalnya adalah perusahaan menggunakan raw material inventory. Kita asumsikan pembelian adalah secara kredit, maka kreditnya adalah account payable sebesar $8.100. Kemudian poin kedua, materials costing $28,000 shipped FOB destination were not entered by December 31st, 2016 because they were in a railroad car on the company's siding on the date and had not been unloaded. Jadi, bahan baku sebesar $28.000 menggunakan metode FOB destination tidak dicatat pada tanggal 31 Desember 2016 dengan alasan barang tersebut ada di mobil semacam truk dan belum dimasukkan ke gudang. Jadi kita asumsikan barang sudah diterima di penjual, maka kita harus mencatatnya yaitu sama raw material inventory pada account payable sebesar $28.000. Kemudian poin ketiga, materials costing $7,300 were returned to the supplier on December 29, 2016 and were shipped FOB shipping point. The return was entered on that date, even though the materials are not expected to reach the supplier's place of business until January 6, 2017. Jadi di sini dikatakan bahwa terjadi retur pembelian pada tanggal 29 Desember 2016 dan menggunakan metode FOB shipping point. Jika tadi FOB destination point dicatat ketika barang sudah diterima di gudang pembeli, maka kebalikannya. Jika FOB shipping point sudah keluar dari gudang penjual, maka akan dicatat barang sudah keluar. Namun di sini dikatakan the return was entered on that date. Sudah diinput. Maka kita tidak perlu melakukan pencatatan apa-apa lagi. Berikutnya, an invoice for $7,500 terms FOB shipping point was received and entered December 30, 2016.
The receiving report shows that the materials were received January 4, 2017, and the bill of lading shows that they were shipped January 2, 2017. Di sini dikatakan bahwa ada invoice sebesar $7.500 dengan metode shipping point diterima dan dicatat pada tanggal 30 Desember 2016. Laporan penerimaan barang menunjukkan bahwa barang diterima pada tanggal 4 Januari dan dikirim bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirim pada tanggal 2 Januari 2017. Maka kita mengikuti tanggal 2 Januari 2017. Pencatatannya adalah raw material inventory pada account payable sebesar 7.500. Dan terakhir, materials costing $19,800 were received December 30, 2016, but no entry was made for them because they were ordered with specified delivery of no earlier than January 10, 2017. Jadi ada bahan baku sebesar 19.800 yang diterima pada tanggal 30 Desember 2016, tapi tidak ada pencatatan karena dikatakan bahwa tidak menerima pengiriman tidak lebih dari tanggal 10 Januari 2017. Maka pencatatan jurnalnya adalah raw material inventory pada account payable sebesar 19.800. Nah, tinggal kita rapikan. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.